Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan ke kerajinannya karena mata kuliahnya kan seni lukis dan kerajinan gitu. Jadi untuk kali ini ada materi grafis cetak tinggi yang sebenarnya juga kalau kita lihat mungkin sesuai dengan pengalaman Anda juga masing-masing bahwa seni grafis cetak tinggi itu sama halnya kayak karya-karya yang biasa diterapkan atau dipraktekkan oleh anak-anak TK misalnya menggunakan pelepah batang pisang atau dari buah-buahan yang dibentuk terus itu menjadi cap gitu. Atau mungkin di masyarakat umumnya ya kita gampangnya melihat seni grafis cetak tinggi itu seperti stempel gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama atau kita praktekkan di proyek berikutnya untuk persiapan ujian akhir semesternya gitu. Nah, sebenarnya untuk grafis cetak tinggi ini itu bisa kita manfaatkan tidak hanya sebagai karya seni, tapi juga bisa kita jadikan sebagai karya produk atau karya yang diterapkan di beberapa produk pakai, misalnya baju, kaos, tote bag dan lain sebagainya gitu. Nah, eee, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa cetak tinggi ini merupakan teknik yang menghasilkan gambar atau tulisan. Jadi tidak hanya gambar, Anda juga bisa membuat karya tulisan gitu. Tergantung nanti konsepnya seperti apa. Terus pembuatan karya menggunakan teknik ini dapat dilakukan di atas permukaan atau lembar kayu pada umumnya. Tapi nanti kita bisa atau kita coba memanfaatkan medium yang lain, yang mudah untuk ditemui dan mudah untuk dikerjakan. Bisa juga menggunakan linoleum, ataupun karet vinil. Linoleum itu semacam kayak aluminium foil ya, itu juga bisa gitu. Terus cara penerapannya ialah dengan dipahat gitu, atau kalau menggunakan aluminium foil ya bisa ditoreh gitu atau digores gitu. Atau kalau menggunakan kayu itu dicukil gitu sebagai acuan cetakan. Jadi seperti halnya stempel cap itu yang mungkin Anda bisa lihat itu kan diukir gitu. Jadi bagian yang nampak tinggi itu nanti yang akan menjadi gambar atau stempel yang nempel gitu di media kertasnya gitu. Maka dari itu cetak tinggi dikenal juga se sebagai cetak dalam gitu, penyebutan. Jadi, umumnya kalau di seni rupa itu namanya cukil kayu atau woodcut gitu. Ini praktek, di seni rupa pada umumnya untuk grafis cetak tinggi menggunakan kayu atau hardboard gitu yang dicukil atau dikurangi menggunakan cukil pada, permukaan linoleum. Nah, ini juga, bisa nanti kita manfaatkan medium-medium yang sekiranya bisa kita dapat dengan mudah di lingkungan kita gitu. Terus, WordCut merupakan teknik seni grafis cetak tinggi yang paling awal muncul gitu. Teknik yang dikenal juga dengan istilah, kilografi. Jadi sebenarnya teknik ini itu dulunya untuk memproduksi buku gitu, buku gitu. Jadi, sudah ditemukan sangat lama sekali gitu kalau kita membaca sejarahnya gitu. Jadi mencetak buku itu juga menggunakan teknik grafis ini sebenarnya gitu kan, zaman dulu gitu. Ini adalah satu-satunya teknik yang dipakai secara tradisional di Asia Timur gitu. Kalau mungkin Anda mengenal tradisi Jepang itu ketika seseorang mendapatkan ikan, nelayan gitu, untuk mengabadikan visual ikannya. Nah, itu juga terkadang diproses, dicetak gitu. Dicetak dalam artian ada teknik
Ikan itu dijadikan cetakan, dipindah nanti akan menjadi gambar di media kain atau kertas biasanya. Nanti akan coba kita telusuri gitu, seperti apa prosesnya gitu. Sebenarnya ini juga sama proses yang akan kita kerjakan di teknik grafis ini gitu. Jadi, di karya grafis ini itu sebenarnya nanti bisa memanfaatkan medium-medium yang memiliki, permukaan tinggi atau mungkin kita bisa sebut relief gitu, cetak relief lah, untuk istilah yang lain gitu. Adapun istilah lain, ini adalah cetak relief gitu. Jadi permukaan yang tinggi nanti itu yang akan menempel dan membekas sehingga menjadi, sebuah jejak karya atau jejak visual gitu di medium yang difungsikan sebagai medium cetaknya. Sebab teknik ini memiliki sifat khusus yang mana jika acuan cetaknya diamati maka permukaannya akan terlihat seperti permukaan berukir gitu. Jadi bagian yang nanti akan nempel adalah bagian yang memiliki ukuran lebih tinggi. Begitu juga dengan tadi saya menyampaikan bahwa ikan gitu. Ikan itu kan bentuknya juga tidak halus gitu. Atau mungkin gampangnya kita mengambil contoh satu lembar daun, itu juga nanti bisa kita pakai untuk cetak tinggi gitu. Jadi medium-medium ini digunakan untuk medium berkarya gitu. Kalau untuk anak-anak TK ya hal-hal yang mudah, yang aman juga bagi anak-anak untuk cetak tinggi ini gitu. Terus selanjutnya, di sini ini kalau grafis seperti ini. Oke, coba saya ganti dulu biar enggak ketutupan ininya. Beda kalau di PPT ada beberapa gambar yang bisa dimunculkan ya. Oke, saya buka PPT-nya saja ini. Jadi ada beberapa hal yang diperlukan di sini untuk berkarya dengan teknik cetak tinggi ya. Sebentar. Ini belum saya ubah. Nah, seperti ini aja. Nah, bahan untuk teknik cetak tinggi pada umumnya itu menggunakan kayu gitu atau hardboard gitu. Ini yang biasa diterapkan di praktek-praktek di mahasiswa seni rupa gitu. Terus kita juga bisa memanfaatkan bahan yang lain seperti busa hati gitu. Atau mungkin nanti kita bisa manfaatkan apapun yang ada di sekitar kita yang mudah untuk ditemui gitu. Terus ada juga tadi yang saya sampaikan kita menggunakan aluminium foil. Nah, di sini kita bisa dapat dari bahan bekas. Bahan bekas kemasan gitu, kemasan minuman apapun biasanya di dalamnya itu terbuatnya dari aluminium foil. Nah, itu nanti kita manfaatkan untuk cetakan atau pembuatan masternya gitu. Terus ada tinta offset gitu. Nah, tinta offset nanti ini sebenarnya mudah juga untuk ditemui atau mudah juga untuk didapat. Terus tinta offset ini nanti akan saya coba sediakan ya untuk praktek gitu ya. Oke, ini ada yang. Oke, saya lanjutkan lagi di sini untuk alat. Ini alat pada umumnya kalau digunakan pada media kayu atau woodcut gitu. Tapi nanti kita tidak menggunakan alat ini atau kita bisa memanfaatkan alat yang lain gitu. Jadi alat untuk pembuatan karya cukil ini atau karya grafis dengan cetak tinggi ini itu bisa memanfaatkan berbagai macam alat gitu. Nah, ini salah satunya ada alat-alat yang memang digunakan untuk kayu gitu. Jadi
pisau cukil, roll karet, ada palet, ada scrap, ada patokan kertas. Jadi ini alat-alat yang umumnya digunakan ketika menggunakan media woodcut atau cukil kayu atau cetak tinggi dengan menggunakan media woodcut. Tapi nanti kita coba cari alternatif lain yang mudah untuk ditemui atau didapatkan dan mudah untuk diolah atau dikerjakan gitu. Oke, berikutnya ini saya coba langsung saja untuk memberikan beberapa contoh gitu karya cetak tinggi yang menggunakan media yang mudah untuk ditemui atau yang gampang didapat gitu. Ada 3 gambar di sini, 3 gambar ini dikerjakan dengan cetakan yang dibuat dari tadi, yang pertama bungkus minuman yang bagian dalamnya aluminium foil. Itu. Yang kedua adalah lingkaran-lingkaran yang menjadi bagian dari bulu sapi atau domba ini, terus ada yang menjadi jagung atau biji jagung, ini dibuat dari plastik bubble atau bubble yang biasa untuk packing gitu. Jadi untuk pembuatan master atau cetakan ini kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas gitu. Contoh yang lain di sini ada ini. Nah, karya ini juga dibuat menggunakan apa namanya, aluminium foil. Nah, aluminium foil itu kan banyak juga kemasan minuman khususnya, minuman saset yang apa namanya, bentuknya kotak seperti apa namanya, susu, teh kotak itu di dalamnya pasti aluminium foil dan itu nanti kita bisa manfaatkan untuk cetakan gitu. Atau kalau menggunakan apa namanya, spons ati atau busa hati itu juga bisa, tapi untuk menorehnya kita menggunakannya yang mudah tadi malam saya coba itu untuk membuatnya menggunakan ini, apa namanya, solder gitu. Tapi kalau menggunakan aluminium foil ini, kita cukup bisa menggunakan dengan ballpoint yang habis isinya atau masih isinya juga bisa, ataupun juga, pensil gitu, atau alat penoreh lain yang bisa kita manfaatkan untuk melukai atau membuat goresan di dalam aluminium foil itu dan itu nanti akan bisa menghasilkan karakter yang nanti akan menjadi sebuah karya gitu. Nah, berikutnya ini adalah eh, yang perlu kita sediakan untuk praktek gitu. Jadi di samping ini ada gambar ikan. Gambar ikan ini adalah gambar yang saya hasilkan atau saya buat tadi malam untuk contoh dan masternya saya buat dari apa itu namanya, busa hati gitu. Karena tadi malam tidak ada aluminium foil, saya coba pakai busa hati dan mengukirnya menggunakan solder gitu. Tapi sebenarnya teknik atau prinsipnya sama, pengerjaan untuk teknik grafis cetak tinggi ini gitu. Yang perlu Anda sediakan nanti adalah bungkus minuman atau aluminium foil, terus apa namanya, gunting, ini gunting ya, gunting atau cutter, terus pensil atau ballpoint, kertas coklat itu kertas bungkus nasi, Anda bisa menggunakan kertas bungkus nasi. Saya kira ini lebih kuat karena ada lapisan ininya ya, apa namanya, plastiknya, tapi nanti kita gunakan yang bagian, yang tidak ada plastiknya gitu. Terus, sendok makanan ini nanti biasanya untuk apa ya, menekan gitu agar lebih mudah gitu. Sebenarnya pakai jari juga bisa gitu. Terus, palet untuk cat ini biasanya pakai permukaan yang datar karena untuk meratakan catnya, membuat roll di catnya gitu.
Ini biasanya menggunakan kaca gitu. Terus ada kain untuk lap, terus juga, ketika kita menggunakan, apa ya, plastik bubble kita juga, tentunya bisa membentuknya dengan menggunakan gunting dan kita bisa membuat cetakannya dengan teknik khusus. Nanti akan saya coba, praktekkan di pertemuan ketika kita, praktek secara langsung gitu. Nah, ini sebagai gambaran untuk project atau untuk, pembuatan karya, teknik, cetak tinggi atau grafis dengan teknik cetak tinggi gitu. Jadi, alat dan bahannya ini yang perlu disediakan, saya kira ini gampang untuk ditemui. Yang terpenting adalah, bungkus minuman gitu. Jadi nanti kalau Anda, apa namanya, beli minuman kemasan yang di dalamnya ada aluminium foilnya, jangan dibuang. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk media berkarya. Itu, terus kertas, terus nanti catnya, saya bawa, alat-alatnya saya bawa, dan kita nanti butuh kaca untuk membuat adonan catnya. Jadi catnya untuk pewarnanya nanti satu warna, yaitu warna hitam gitu. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan kalau ada yang ingin, bertanya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bapak. Belum ada. Jadi, saya sampaikan ulang ya, yang perlu dibawa, yang menjadi inti ya, itu adalah bungkus minuman yang di dalamnya itu merupakan aluminium foil. Bisa yang ukurannya besar, bisa yang ukurannya kecil, tidak masalah. Tapi nanti, eee, kalau bisa Anda bisa membawa beberapa, karena nanti ketika dibentuk atau Anda ingin menghendaki bentuk yang lain kan harus menggunakan, kemasan yang baru gitu istilahnya. Jadi tidak bisa satu kemasan itu kita, gonta-ganti bentuknya gitu. Jadi satu kemasan itu nanti yang menjadi satu master cetakan gitu. Sebenarnya bisa juga memanfaatkan, karakter tulang daun gitu. Jadi di lokasi nanti kan banyak juga dedaunan gitu, itu juga bisa kita jadikan sebagai master cetakan, tergantung konsepnya seperti apa nanti gitu. Jadi ini yang nanti akan kita praktekkan atau kita, apa ya, kerjakan sebagai project dan hasilnya nanti akan kita presentasikan atau kita pamerkan bersama gitu. Jadi nanti ada project berikutnya yang saya akan informasikan gitu. Jadi, kurang lebihnya itu pengantar yang, saya sampaikan untuk nanti kita praktek bersama pembuatan grafis dengan teknik cetak tinggi gitu. Nah, dari ini mungkin, dari apa yang saya sampaikan, kalau masih ada yang belum paham, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan saya informasikan lebih detail, saya share ya untuk hal-hal yang perlu dipakai atau disediakan gitu. Saya kira tidak sulit karena bahan-bahan itu juga mudah untuk ditemui gitu. Kalau, untuk cat nanti akan saya, bawakan. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, untuk praktek nanti kita, mulai, minggu depan. Jadi nanti yang penting, proses atau apa namanya, project ini nanti kita harus laksanakan karena saya yakin juga apa yang kita kerjakan di dalam project ini, pembuatan grafis dengan cetak tinggi, itu kita bisa manfaatkan ke
produk-produk yang lain, tidak hanya sebagai karya seni grafis, tetapi karya seni grafis ini ketika kita aplikasikan di beberapa produk pakai, ini juga bisa, dijadikan sebagai produk, souvenir atau produk yang bisa dijual sebagai, apa ya, craft atau kerajinan grafis gitu, yang misalnya di tote bag, di kaos dan lain sebagainya. Anda bisa, membuatnya sendiri, atau mungkin juga custom gitu, membuat, karya-karya yang bisa dikomersilkan, sekaligus juga menjadi karya seni yang bisa dipamerkan gitu. Begitu dari saya, cukup, tidak ada yang disampaikan lagi. Nanti akan saya share, materinya untuk teman-teman. Ini nanti juga, saya share juga di, link video ya, agar bisa disimak gitu. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada yang, ingin disampaikan, saya kira ini akan menjadi proyek yang nanti kita kerjakan bersama dan harapannya dari pengalaman berkarya ini nanti juga Anda semua bisa mendapatkan pengalaman praktek ataupun pengalaman visual untuk kegiatan-kegiatan, berikutnya yang lebih bermanfaat lagi gitu. Dengan teknik, berkarya cetak grafis gitu atau karya grafis dengan tak tinggi ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.